Kita akan coba buat tracknya dulu, gitu ya. Terus kita buat tracknya simple aja. Ini saya di ortografik ya, dari top. Jadi saya buatnya nggak dari perspektif. Ini saya pakai curve tool, terus ini pastiin cubic. Oke, ini saya mau bikin seperti ini aja, apa, spiral, tapi nggak terlalu. Oke, kurang lebih lah, gitu ya. Ini kamu masih bisa adjust sih, kalau kurang-kurang. Shape-nya lebih. Oke. Ya, lumayan. Oke, ya, supaya benar-benar ininya rata sih sebetulnya targetnya. Oke, ya. Habis itu saya mau buat cube. Ini jangan terlalu besar. Saya pakai berapa ya? 10 mungkin. Oke, 10. Tapi saya mau panjangnya sekitar 30 kurang. 50. Oke, 50 ya. Terus saya mau kasih segmen, subdivisionnya ini saya kasih 5. Nah, kurang lebih gini. Oke, dah. Kalau ini sudah, eh, biar arahnya ketahuan, saya pastiin aja bahwa ini kepalanya, gitu ya. Terus bagian sini saya buat agak besar sedikit, gitu ya. Terus ini saya naikin biar tetap rata gitu. Ini saya perbesar juga sedikit. Terus saya usahakan bagian bawahnya tetap rata. Nah, gitu ya. Oke, ini agak-agak gimana tapi oke lah, nggak apa-apa. Dah. Nah, ini saya mau motion pad ke sini. Ini supaya nggak terlalu cepat saya set ke 300. Oh, ini lupa. Windows reference time slidernya ke 25 biar adjust ya. Oke, ini mulai dari 0 udah. Oke, constraint motion pad attached to motion pad. Ini kayak biasa, nih saya nggak perlu bank gitu karena groundnya saya mau set datar. Dah, dah. Nah, ini belok, 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 gitu ya. Oke. Nah, saya mau taruh di sini dulu supaya ketahuan, supaya dia bisa nggak berbelok. Di sini ada constraint, motion pad, terus di sini ada flow pad object, gitu ya. Ini bisa object, bisa curve. Curve-nya tuh berarti di sini nanti. Tapi saya mau naruh di object. Division front-nya saya set ke 5, gitu ya. Nanti kalau salah-salah ya kita edit aja. Gitu ya. Ini kalau sampai penyok-penyok begini, biasanya ini kan dibuat dari lattice ya. Kalau kamu ke deform, nanti di sini ada lattice gitu ya. Lattice tuh ada dua. Kalau kita create objek terus kita kasih lattice, biasanya ada dua.
ada vertex-nya, ada lattice sketch-nya. Nah, lattice sketch-nya itu yang kurang besar biasanya, gitu ya. Ini nanti kamu bisa lihat di atribut editor. Nih, ada lattice shape. Ini terus ada sketch-nya, base-nya gitu ya. Oke. Ini saya collapse terus di outliner juga ada lattice, ada base-nya. Kalau base-nya kurang besar, biasanya dia akan penyok gini. Kenapa? Karena dia udah di luar base-nya. Ini saya mau scale. Ini di sini. Nah, tuh ya. Lihat kan? Begitu diperbesar, dia masuk ke dalam base-nya atau cage-nya, otomatis dia masuk. Ini saya besar aja lagi. Nah, ini ya. Nah, kurang lebih gini. Supaya dia masuk. Jadi pada waktu dia belok, dia ikut belok. Bagus, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Kalau kamu sebelum kamu attach ke motion pad, kamu kasih apa di sini? Wave untuk dia ini. Berarti nanti urutannya ya, kamu wave dulu, gitu ya. Habis kamu wave, kamu kasih apa namanya? Motion pad, terus habis itu kamu kasih flow pad object nih, gitu. Nanti dia ngikutin padnya tapi wave-nya masih ada. Jadi kayak ulet gitu. Gitu ya. Oke. Nih, dah. Nih, kalau kita play jadinya gini. Gitu ya. Kalau kamu modeling series karakter cacing gitu, ya ikut. Kamu kasih wave, berarti jalan gitu. Ngikutin padnya. Ini ngebantu banget kalau misalnya jalannya berbatu, jadi dia mau naik ke atas batu, terus dia masih badannya masih ngikutin shape-nya. Itu membantu banget. Dibanding kamu geser, terus kamu melengkung-melengkungin, lumayan ngasih stres buat oh tweak dikit, geser. Kalau ini dia ngikutin. Gitu ya. Dah, supaya shape-nya lebih bagus, objeknya saya select ya. Kamu bisa kasih apa namanya smooth proxy. Tuh ada di dalam. Nah, kamu klik smooth proxy exponential level saya kasih gini. Nah, gitu ya. Kok dia nggak ikut? Oh, dia nggak ikut karena nggak kena itu ya, nggak kena motion padnya. Jadi dia nggak ikut. Jadi kamu mesti set berbarengan. Gitu ya. Oke, ini saya delete dulu ya. Yang penting kamu udah tahu. Kalau kamu mau dia yang ngikut bener-bener, ya jangan di smooth proxy, kamu pakai smooth aja. Ya, gitu ya. Ini tinggal dinaikin aja divisionnya berapa dua. Dia pasti ikut. Gitu? Nah, oke ya. Kebayang? Nah, gitu ya. Oke? Oke. Sekarang kemana dia? Oh, ini ya. Ini saya select gitu ya. Ini saya select. Ini semua semua package-nya dia. Nih, ini saya masukin ke layer. Terus saya hide. Gitu ya. Kita mau buat ulang dengan yang saya ngomongin tadi. Versi komplitnya gitu lah. Oke? Kita create apa namanya cube gitu kan. Ini 5 gitu kan. Masih gede kali ya. 10 gitu ya. Nah, terus ini saya kasih 80. Oh, jangan jangan jangan. Eh,
Hmm, 50, 60 gitu ya. Ini saya kasih 6. Oke. Gitu ya. Tuh. Oke. Oke. Kita mau edit dulu seperti sebelumnya. Terakhir saya mau buat lebih kecil. Oke, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kita mau buat dia agak, aduh, ini, oh, ini ya, ini saya naikin, ini juga, ini apa namanya final adjustment buat gitu ya. Ini kayaknya bisa lah naikkan lagi. Oke ya. Oh, enggak. Biar kepalanya lebih lebih terasa lagi. Oke, tuh ya. Gitu. Ini saya buat lebih itu lagi, gendut lagi. Oke, tuh ya. Dah. Nah, dah. Kalau ini sudah, ingat tadi ya, ini kita taruh itu dulu apa? Deformer nonlinear wave. Jadi saya mau taruh ini di depannya, gitu kan? Terus saya scale ya, sini. Terus saya mau animate dia sepanjang sepanjang ini gitu ya. Jadi offsetnya saya kasih -10. Terus oh sorry ya, saya kasih -10. Terus key selected. Nah di 300 saya kasih 10. Ini buat animate. Nah dah, kalau sudah wave wavelengthnya ini uh, oh sorry, ini kayaknya amplitude-nya yang harus sorry, amplitude-nya yang harus, nah itu ya, kelihatan? Ini saya nggak mau gede-gede, 0,05, nah gitu ya. Cuma ini kan atas bawah, jadi saya perlu rotate, nah gini, 90 derajat, nah itu, gitu ya, kelihatan? Ini kalau kita lihat animate-nya, ini kan yang bergerak depan belakang gitu ya. Saya mau kasih drop off positionnya ini satu. Jadi, oh kok drop off? Ini saya set 0, drop off-nya saya bikin 1. Nah, ini kita lihat aja mana yang bergerak. Nah, ada ya, depannya yang bergerak. Kita kan nggak mau ya. Jadi ini saya geser aja ke belakang. Nah, nih. Oke, gitu ya. Tuh. Gitu ya. Udah mulai geli ngelihatnya. Belum jalan. Jalan lebih geli lagi. Oke ya. Tuh. Udah ya. Nah, ini kan. Ini kalau saya play, kayaknya kecepetan ya. Ini di sini saya set ke 0 aja kalau gitu. Aneh kalau kecepetan. Nah, gitu ya. Terus saya mau buang ininya nih. Saya mau buang apa tangan ya supaya jadi linear aja. Jadi dari awal emang. Nah, tuh. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya.
Ini kayaknya sih nggak apa-apa ya, kita langsung aja. Smooth lah. Nah, oke? Nah, di sini amplitude-nya amplitude-nya segini, wavelength-nya saya nggak tahu ya. Kalau dua gimana? Oh, kurang. Saya kasih setengah. Ah, oke. Gitu ya. Klik kanan. Saya mau set ininya ke motion pad-nya. Gitu ya. Ini udah beres, terus kita ke sini. Kita oh, kita harus pindah ke animation. Constraint motion pad. Gitu ya. Ini udah pasti time slider, nggak ada yang beda. Gitu ya. Oh, sebentar, ini harus harus ikut ya sama ini. Kalau nggak, kalau ininya kegeser, terus apa namanya wave-nya nggak ngikut, nanti aneh. Nah, jadi ini kemanapun dia harus ikut. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini, terus ini constraint motion pad attached to motion pad. Gitu. Gitu. Ini aja masih agak kaku ya. Oke. Kita mau taruh di sini nih. Tadi kan yang belok yang agak-agak krusial gitu ya posisinya. Oke. Dah, ini saya mau select. Tadi inget ya, motion pad, flow, motion pad. Gitu ya. Ini bedanya tahu ya. Ini lattice-nya taruh di objek, ini lattice-nya taruh di curve. Ini sering bengkok-bengkok, ada twist-nya muter-muter, jadi saya mau taruh di objek aja. Ini division front-nya yang 5 ini saya mau tambahin jadi 7 deh, biar lebih banyak gitu ya. Apply. Dah. Gitu ya. Oh, jadi banyak banget ya. Saya undo dulu deh. Saya samain aja. Jadi 5. Ah, tuh. Gitu ya. Nah, ini kan balik lagi. Base-nya yang problem. Gitu kan. Karena itu base-nya saya scale supaya dia masuk. Loh, cuek aja. Point count geometry. Ada di luar. Jadi saya mesti bawa masuk. Bentar, saya ulang dulu. Oke, saya mau taruh di sini dulu. Ini juga jadi ikut ya. Constraint, terus flow pad object. Oke, nah, itu. Dia ngambilnya sampai di sini. Oke, terus oke. Ini saya coba taruh ke sini supaya ikut.
Ini masih agak kaku gitu ya. Ini lumayan agak kaku karena ini ya, ini saya mau perbesar dulu. Supaya jangan ada yang lewat. Ininya yang problem, jadi ganggu karena nggak muat di ini, gitu ya. Oke, dah. Sebentar, kalau ini saya tarik masuk, ya, masih kurang pas. Ini jelek kalau ditarik. Harusnya di sini. Udah benar sih. Cuma jadi nggak ngebelok benar-benar. Selebihnya sih oke aja. Nah, gitu ya. Masih lurus ya. Masih bagus sekali. Ya, begitu. Ini kurang pas. Mesti di-adjust lagi. Ini kenapa jadi... Oh, ini karena ini ya. Terlalu tingginya ini. Sebetulnya sih dia masih bisa ngikut. Lurus. Apa? Ngikutin tab-nya benar-benar. Dah, gitu ya. Nanti kamu bisa eksperimen apa namanya wave-nya di set belakangan atau gimana gitu. Masih banyak macam-macam gitu ya. Diikutin dulu pad-nya, coba ya. Ini saya nggak tahu kalau ini dibuang, kan gitu. Ini ya. Ini saya buang dulu. Kalau di sini dia benar nggak? Constraint flow path object. Ini kan benar. Oh, gitu. Ini base-nya yang harus besar. Ini ada yang nggak beres dari itunya. Ini sih udah masuk semua. Begitu. Nanti kamu coba ini aja apa di flow path object dulu, baru dikasih itu eh, bisa atau enggak gitu. Betulnya sih ini tinggal dibuang di ini aja nih. Oh, sorry. Eh, PQ gitu ya. Ini kan ada motion pad-nya. Ini kalau mau diulang nih, diselect aja gini. Terus, harus dibalikin dulu. Ntar ini select. Terus di delete keyboard. Nanti hilang ininya. Nah, motion pad-nya hilang. Ini lattice-nya kita buang dulu. Ini kita cek ya. Apa memungkinkan eh, ini sama ini kita constraint motion pad dulu. Nah, itu ya. Udah ngikut kan? Dah, coba ya. Ini kita ke sini. Kita pakai constraint base-nya. Oh, ini base-nya ngikut. Oh, ini karena nggak bergerak.
kan pasti udah kena yang tadi, mesti dibuat dari awal, mesti ngetesnya. Tapi kurang lebih gitu ya untuk apa namanya, eh, motion pad dan flow pad objeknya. Gitu. Oke, silakan.